Kami anggota Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit. Kami anggota Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit. Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Serikat Pekerja sejahtera bagi kita semua. Hidup buruh. hidup. Hidup buruh. Hidup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah unit kerja 2 PUK SK SPSI PT Pujen Indonesia tahun 2023 dengan resmi dibuka. Alhamdulillah acara demi acara telah kita jalani, rangkaian demi rangkaian sudah kita lewati, dan acara musik ini berjalan lancar, kondusif, aman. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depannya bisa dijalankan. Dan mungkin saya juga tadi agak sedikit lemas ya ketika memang mendengar dari masukan daripada rekan-rekan, banyak sekali PR-nya kan ya, yang harus saya kerjakan ya, cuman karena ini kan sudah menjadi apa, sudah menjadi resiko saya, mungkin ya sudah menjadi konsekuensi saya juga ketika saya terpilih menjadi ketua PUK, itu harus saya selesaikan juga kan ya. Intinya saya sangat apresiasi sekali sama teman-teman. Tadi saya perhatikan semuanya berbicara mengeluarkan unek-uneknya. Ada yang sampai dari 9 tahun katanya ya, dari TRNA, dari BID. Saya juga sebenarnya dari Ayu, mohon maaf Ayu maksudnya ya, dari 9 tahun. Unek-uneknya baru keluar kan ya, tapi bagus itu kan ya, bagus karena memang kan ini tempatnya, ini waktunya ya, ini forumnya. Apapun unek-unek kalian harus disampaikan di sini ya. Jadi ketika ada kinerja pengurus ataupun pimpinan yang memang dirasa kurang baik atau tidak maksimal ya, itu harus disampaikan, harus dikoreksi karena kita ini adalah pelayan anggota ya. Jadi kalian harus paham itu ya. Jadi kalian harus pahami dulu ketika kita masuk ke dalam kepengurusan PUK SPSI ini, kalian harus tahu dulu tujuannya itu kalian apa masuk ke SPSI kan ya. Jangan sekonyong-konyong kalian masuk ingin jadi pengurus sementara menguruskan diri sendiri aja tidak bisa ya. Tapi saya juga tidak akan membahas yang ke belakang-belakang ya, karena kita melangkah ke depan ya, bukan ke belakang. Jadi mohon maaf juga saya belum mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yunus Sofian yang selama ini telah menjabat menjadi ketua PUK periode 2023. Alhamdulillah selama ini kita masih menjadi SPSI atau serikat pekerja di benar-benar serikat terbesar ya. Sampai detik ini minimal kita bisa bertahan ya, minimal kita bisa mempertahankan anggota yang ada. Tapi kalau lebih bagusnya nanti kedepannya kita bisa mengambil lagi anggota kita yang memang berpindah ke lain hati. Tapi tidak semudah itu. Untuk mengambil anggota kita yang sudah berpindah ke serikat lain itu butuh kerjasama. Tidak hanya ganti PUK terus ketua PUK ketua PUK pun nggak bisa seperti itu. Saya juga tanpa bantuan rekan-rekan, tanpa dorongan daripada rekan-rekan, saya tidak mungkin bisa berdiri sendiri ya. Jadi saya dan kerjasamanya. Jadi intinya saya berterima kasih banget pada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Semuanya mendukung saya, sebenarnya bukan senang juga, senang nggak senang seperti dari ketua PUK karena PR-nya juga banyak. Ada yang minta bulan lah, tadi ada yang minta dibenerin masjid, terus tadi ada itu memang saya tampung semua. Kayaknya ini mah kerjanya nggak bakalan setelah selama 2 tahun kayaknya. Tapi bagus juga ya, bagus. Ini ketika kalian menyampaikan masukan, kebetulan ada yang kita di sini, ada dari PC yang diwakili oleh Kang Yojo,
ada dari PD juga yang diwakili oleh Mas Guru sebagai sekjen PD, ada juga dari PP yang diwakili oleh Pak Dion, Mas Dion ya. Jadi semua aspirasi kita didengar, biar mereka juga tahu PR PUK ini sebanyak ini kan ya, bukan dalam artian kita selama ini setor penjenjang itu uang kita banyak, enggak, sebenarnya memaksakan belaan minjem kartu laku kan mereka demokrat. Ini mau supaya mereka tahu, mudah-mudahan di periode saya nanti ke depannya, mudah-mudahan dari jenjang pun bisa mengerti ya, bisa mengerti. Tapi saya berharap juga kepada rekan-rekan semua jangan dulu berpikir kemana-mana lah, intinya kita fokus ke program kita kerja dulu, karena mungkin PR kita juga banyak. Saya juga sampai 1 bulan ke belakang sama sekjen memikirkan banyak juga masukan daripada pengurus ataupun anggota. Pak, kalau misalkan seandainya ada ketua baru, saya saya mau semua ada perubahan struktur ya. Itu sampai saya sakit, tanya ke sekjen, saya pikir itu harus gimana, karena yang tadi disampaikan oleh Teh Ayu, ketika misalkan ada salah satu pengurus yang memang tidak terpilih, ya dampaknya seperti itu, pindah serikat dulu kan gitu kan ya, kebanyakan kita seperti itu. Makanya saya harus berpikir beribu-ribu kali, tapi saya akan berusaha sebijak-bijaknya, karena saya mempunyai keyakinan bahwa di sini semua ini saudara saya semua ya, di sini semuanya tanggung jawab saya semua. Saya tidak mau membeda-bedakan, karena saya dekat dengan si B, semuanya tanggung jawab saya. Di mata saya semuanya sama. Jadi saya ingin kita sepakati, kita di sini semuanya saudara, oke? Banyak. Jadi saya yang tadi disampaikan sama Pak Presiden juga, Bapak Andi Gani, setelah beres musik ini jangan sampai ada perpecahan. Ya, organisasi ini adalah sebuah kendaraan. Jadi jangan sampai kita yang dimanfaatkan oleh kita yang tergabung di dalam organisasi yang tujuannya itu mulia, nanti gara-gara ada salah satu kepentingan kita tersendiri yang memang tidak tersampaikan, nanti ujung-ujungnya jelek dengan yang lain juga. Jadi saya minta ke semua pengurus untuk kedepannya lebih kompak lagi, menjaga komunikasi satu sama lain. Mungkin dari Bang Day tadi masukan untuk komunitas, insya Allah saya akan lebih memperhatikan lagi komunitas untuk masukan dari masalah COS. Nanti insya Allah saya akan pergunakan COS itu sebagaimana mestinya, yaitu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota juga ya. Jadi akan saya berikan setiap bulan ataupun minimal 3 bulan sekali, saya akan siapkan laporan supaya kalian juga tahu uang ini, aliran dana COS itu kemana nih, kemana saja kan ya. Jangan sampai COS teh ayo itu mau menaikkan lombokannya, tapi tak apa kemana-kemana akan lombok itu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Ketika memang saya ada kesalahan atau kekeliruan, mohon ditegur, dan ketika memang saya juga salah arah, mohon diluruskan kepada rekan-rekan, karena saya juga berdiri di sini, tidak mungkin saya bisa menjalankan organisasi sendirian. Saya juga butuh bantuan daripada rekan-rekan, butuh bimbingan juga daripada senior dari jenjang, juga butuh dorongan juga daripada rekan-rekan semua ya. Mungkin itu sementara yang ingin saya sampaikan. Cukup tidak pertanyaan? Ya cukup berarti ya. Sebenarnya saya juga agak sedikit belum siap sebenarnya untuk berada di sini ngadarek dek, tapi kan adanya bermaksakan kan gitu ya. Intinya saya akan ingin berusaha yang terbaik lah buat PUK kedepannya. Saya siap menerima masukan apapun. Ketika memang ada permasalahan kita bereskan bersama-sama ya, tapi tidak bisa disalahkan kepada PUK umumnya, tapi kan tetapnya
ada perentengan yang lain juga. Itu kan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa PUK ini ke arah yang lebih baik lagi. Kalau Pak Ustaz Yasin mah lebih religius Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan juga puasa yang pertanyaan ngegodin Pak Ustaz tidak ada kan. Mudah-mudahan juga puasa yang berenang tadarus bisa berjalan lagi ke Pak Ustaz. Jadinya pokoknya harapan saya rekan-rekan lebih dewasa lagi ya. Lebih dewasa lagi, lebih bisa berkomunikasi lagi, apalagi dengan atasannya. Jangan sampai seorang pengurus itu kata tadi yang disampaikan siapa tadi nggak tahu misalkan itu tuh pengurus apa bukan kan ya. Minimal pengurus itu kalau misalkan gedung 1, semua anggota gedung 1 itu harus tahu bahwa kita itu pengurus gedung 1 ya. Jadi bagaimana cara memperkenalkannya, bukan dalam artian kita memperkenalkan dan teriak-teriak ini saya pengurus, bukan, tapi dengan cara apa? Pendekatan ya, pendekatan kepada anggota, melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota. Bagaimana caranya kita merangkul kepada anggota supaya apa? Supaya mereka merasa memiliki sama kita. Jadi jangan sampai anggota itu alergi kepada pengurus ya, jangan sampai. Intinya saya akan berusaha mengajak kalian yang tadi yang disampaikan tadi apa masukan-masukan di sidang komisi A, komisi B, ada yang ingin lebih ditingkatkan pendidikan. Memang visi misi saya yang pertama saya ingin meningkatkan pendidikan buat rekan-rekan pengurus. Karena apa? Fungsinya itu. Buat apa kalian jadi pengurus kalau tidak paham? Buku jauh kayak edukasi kan ya. Jadi yang paling utama itu pendidikan. Minimal ketika kalian itu mau berperang di bawah itu kalian sudah siap senjatanya. Jadi jangan sampai ketika ada anggota yang menanyakan kepada pengurus itu kalian tidak tahu. Makanya program saya paling utama itu adalah pendidikan. Minimal untuk pendidikan eksternal saya akan adakan 1 bulan sekali. Untuk internal saya akan adakan 1 bulan sekali ya. Jadi saya ingin mengumpulkan kewajiban saya ingin mengajak kepada rekan-rekan semua untuk belajar ya. Jadi di organisasi itu tidak ada yang pintar ya. Jadi semuanya masih belajar, hanya kita belajar bersama-sama. Maksudnya tidak ada yang so pintar. Oh, mentang-mentang ketua seperti tidak. Saya juga masih belajar ya. Selama kalian ada kemauan, selama kalian ada etika untuk ingin belajar, saya yakin kalian pasti bisa ya. Karena Allah itu tidak menciptakan orang bodoh, tidak. Tapi kalau yang malas banyak, tergantung kemauan kita. Kalian mau belajar, jangan sampai pengurus diurus lagi sama pengurus ya. Ketika ada permasalahan ini pengurus masalah diurus lagi sama pengurus. Kok kamu pengen jadi pengurus, tapi ada masalah masih pengen diurus kan gitu. Erek menguruskan anggota, urus jadi seorang kan bisa kan gitunya. Jadi intinya ya yang ingin saya tekankan lagi di masalah pendidikan, tolong kepada jajaran pimpinan yang lain, program saya yang pertama terkait itu di masalah pendidikan saya akan lebih tingkatkan lagi ya. Yang pertama itu masalah pendidikan, terus tadi masukan untuk masalah monitoring nanti akan saya jalankan juga, insya Allah minimal 1 bulan sekali saya akan berusaha mengunjungi setiap gedung dan alhamdulillah sebenarnya sudah berjalan ya. Dari kemarin juga kita sama local leader, sama atasan-atasan, sama dia juga kita sudah membangun komunikasi semuanya juga. Alhamdulillah mungkin memang ada, kalau untuk kenal semuanya untuk 8.000 juga nggak mungkin juga ya, saya harus perkenalkan satu persatu. Tapi mudah-mudahan dengan seiringnya perjalanan waktu mereka juga bisa tahu siapa pengurus-pengurus kita di PUK ini kan ya. Memang harus tahu mereka, jangan sampai yang tadi disampaikan oleh Teh Ayu bagus, saya setuju. Jadi jangan sampai mereka itu untuk berserikat itu ikutan saja. Tidak apa tujuan yang penting mah orang mah iuran pangurahna ketika ada masalah penguruskan, tapi jiwa kerasanya tidak ada ya. Ada mau ada kahayang nak kabeh tuh pegawaian punya pakaraya mah teu dititahkeun Allah sorangan kan ya. Masalah demo. Tapi ketika diajak berjuang yang sesungguhnya itu mana kan ya. Contohnya di Buyan itu kita promosikan hiburan, kita datangkan sekelas 5 minutes saja, anggota kita paling berapa ratus yang datang ya, ribulah yang datang kan, nggak sampai semua kan ya. Kita promosikan Pak Ustaz Yasin kemarin bilang undang Habib Syekh, paling beberapa orang kan ya.
Itu bukti tidak adanya loyalitasan mereka terhadap kita, bukti bahwa mereka itu tidak merasa memiliki kepada kita. Tapi kalau mereka merasa memiliki terhadap pengurus kita, terhadap SPSI, tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Pernah ada kejadian di ketua PUK kalau nggak salah di Sukabumi, kalau nggak salah, ketika ketua PUK-nya itu ulang tahun, semua anggotanya itu nyambut semua. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki. Jadi ketika kehadiran seorang pengurus masuk ke gedung itu, mereka merasa aman, merasa nyaman. Lain yang mau ayam pengurus gedung teh, padang tang, padang teh, aduh kasih itu, udah gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalian itu harus bisa membawa efek positif kepada anggota. Ketika kita datang ke gedung itu, mereka itu nyambut sama kita ya. Maksudnya kan untuk sampai di hal itu perlu proses yang sangat panjang. Berarti yang nomor satu etika kita, anggota seperti apa? Kita itu pelayanan anggota. Benar, kita pelayanan anggota. Kita harus melayani karena organisasi ini tujuannya mulia sekali. Ibadah sebenarnya makanya pemberian aturan 5 waktu majarang, cing atuh orang ibadah bisa meringankan beban waktunya, bisa meringankan beban orang lain ya. Dan 5 waktu mereka mengespuh kewajiban kan gitunya. Makanya kan kudu paham heula kan ya, harus paham dulu ketika kita masuk ke organisasi itu. Untuk menjadi pengurus itu harus tahu tupoksinya seperti apa ya, ruang lingkupnya sampai kemana. Jadi saya mau, tapi saya bukan membahas yang kebelakang ya, tapi ini untuk kedepannya saya mau semua pengurus nanti yang dieskakan, semua pengurus, semua mau pimpinan, semuanya saya mau kedepannya lebih baik lagi, lebih dewasa lagi kan, lebih bisa merangkul lagi. Jadi jangan sampai yang ke belakang diulang lagi. Bukan dalam artian yang ke belakang tidak baik, tapi harus lebih baik lagi untuk kedepannya, supaya isu-isu negatif ataupun cibiran-cibiran dari kepada anggota di bawah itu hilang. Jangan sampai ayo ini ngomong ke SPSI teh ngeunah jadi pengurus SPSI mah cekro balik deui nongkrong, cekro balik deui nongkrong. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang penting gugurkan heula tanggung jawab kurang ke anggota. Ya setelah itu mah itu bonus kita sebagai pengurus. Saya juga paham kan ya. Yang paling utama ketika kita mau seperti itu, jangan pernah diperlihatkan kepada anggota kita, karena itu akan menimbulkan kecemburuan sosial kepada anggota kita. Sekalipun kita mau berbuat jahat, tapi mudah-mudahan semuanya baik. Itu jangan, kita harus bisa menutup serapat-rapatnya, harus bisa mengemasnya. Masalah kelakuan itu urusan pribadi masing-masing. Tapi saya mau ketika kalian mengenakan atribut SPSI, kalian harus bisa menjaganya dengan baik ya. Jangan sampai atribut ini disalahgunakan. Ada pengurus, aing masuk SPSI, bicara ke pengawas yang power ngajak dulu. Ada aing SPSI, aing teh kamu bilang aing kan ya. Dan saya kalau malaikat tuh kudu bisa ngebelajar masalah wae kan ya. Memang organisasi SPSI ini tempatnya orang-orang salah dalam mengurusi masalah mah aya mah ketua gawean SPSI artinya kembali kabeh makanya. Cuman yang minimal orang mas sebagai pengurus pula seperti gitunya ke depannya mah minimal orang bisa mencontohkan yang lebih baik kan ya. Mungkin itu yang ingin yang saya sampaikan sementara. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kurang, kalau dibolehkan oleh panitia, nanti bisa dilanjut lagi setelah istirahat. Karena memang waktu sudah jam 6 juga, Ustaz ya, sudah mau maghrib. Nanti kita bisa sharing lagi, dilanjut lagi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.